ini saya berperan sebagai supervisor yang akan memberikan pelaksanaan coaching yang Bapak Ibu akan lakukan. Terutama saya fokus pada coach. Nah, untuk sebelum memulai pelaksanaan coaching, beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama Pak Kalpari, apa tujuan utama yang ingin Anda capai dari sesi coaching kali ini Pak? Jadi tujuan yang ingin saya capai dalam pelaksanaan coaching ini, yang pertama itu tentunya saya ingin membantu si coach agar dapat menyelesaikan masalah. Kemudian saya ingin mengetahui kemampuan saya dalam pelaksanaan coaching sebagai coach. Saya ingin mengukur kemampuan saya bagaimana. Apakah Bapak memiliki rencana atau metode tertentu yang ingin digunakan pada sesi coaching kali ini? Jadi untuk pelaksanaan coaching kali ini saya tentunya akan menggunakan metode INTA. Kenapa saya gunakan? Agar tahap demi tahap dari pelaksanaan coaching ini terstruktur dengan baik. Oke. Selanjutnya saya akan menyampaikan ke Bapak terkait dengan tujuan penilaian percakapan coaching kali ini. Supervisinya yaitu ada 3 tahap. Yang pertama supervisi yang sekarang ini sedang kita laksanakan. Kemudian pelaksanaan supervisi, dan yang ketiga itu pasca supervisi. Setiap tahapan ini ada poin-poin yang akan jadi bahan penilaian dari saya. Nantinya itu akan kita lihat apakah poin itu muncul pada saat pelaksanaan coaching. Kemudian yang kedua, dia muncul tetapi tidak sesuai dengan kompetensi pada sesi coaching. Kemudian yang ketiga itu apakah dia muncul dan sesuai dengan kompetensi coaching. Seperti itu Pak. Oke. Selanjutnya pada sesi coaching kali ini Pak, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Jadi untuk pelaksanaan coaching kali ini, potensi coaching yang saya kembangkan itu adalah pertanyaan yang berbobot. Oke. Kemudian kompetensi mana yang secara spesifik Bapak inginkan untuk saya observasi? Baiklah, untuk kompetensi coaching yang ini agar supaya Bapak itu seperti sembilan itu yaitu di tahap menjadi pendengar yang aktif. Selanjutnya Pak, menurut Bapak indikator tercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin kita kembangkan pada kegiatan kita ini apa? Jadi indikator tercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan pada kegiatan kali ini yang ingin saya tadi yaitu saya dapat melaksanakan coaching tentunya dengan rileks, dengan baik. Kemudian saya bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh coach itu, memberikan solusi yang baik agar masalah itu terpecahkan. Kemudian untuk lebih memudahkan pada saat pelaksanaan coaching, kira-kira sumber daya apa yang ingin atau yang Bapak butuhkan untuk mendukung proses coaching ini? Untuk mendukung proses coaching ini tentunya saya membutuhkan situasi yang kondusif, lokasi yang kondusif, dan saya melakukan coaching yang tidak ada gangguan eksternal. Oh, ya. Dan itu tadi pertanyaan terakhir di tahap supervisi. Jadi, baiklah Bapak Ibu, silakan lakukan kegiatan coaching. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana keadaan hari ini? Alhamdulillah sehat Pak, baik. Oke, baik, alhamdulillah. Jadi pada kesempatan kali ini seperti janji kita kemarin, bahwa kita akan bertemu untuk membahas sebuah masalah yang telah dihadapi Ibu Mani. Jadi boleh saya Ibu jelaskan masalah apa itu biar saya mendengarkannya? Iya, baik Pak. Di sekolah saya itu Pak, seperti biasanya anak-anak di sekolah saya itu di hari Sabtu selalu mereka banyak yang tidak hadir di sekolah. Jadi anak-anak itu Pak, saya juga tidak mengerti sampai kenapa bahwa anak-anak itu setiap hari Sabtu itu selalu tidak hadir di sekolah. Oke, jadi permasalahannya adalah ketidakhadiran siswa itu yang sering terjadi di hari Sabtu ya? Iya. Ya, jadi di setiap hari Sabtu itu siswa tidak hadir, tidak hadir, banyak yang tidak hadir, begitu ya Bu?
Oke, apakah ibu tahu penyebab dari mengapa siswa itu tidak hadir pada hari Sabtu? Banyak siswa yang tidak hadir pada hari Sabtu. Jadi saya beranggapan bahwa siswa tersebut sering banyak tidak hadir di hari Sabtu itu mungkin dikarenakan karena tradisi di sekolah saya itu biasanya setiap hari Sabtu itu hanya kerja bakti. Jadi mungkin karena hal itu, jadi anak-anak beranggapan bahwa di sekolah di setiap hari Sabtu itu tidak belajar karena hanya kerja bakti. Oke, jadi menurut ibu penyebab utama kenapa siswa itu pada hari Sabtu banyak tidak hadir karena pada hari Sabtu itu di sekolah hanya melakukan kerja bakti sehingga siswa berpikir kalau di hari Sabtu tidak belajar sehingga mereka banyak yang tidak memilih untuk tidak datang ke sekolah seperti itu. Iya, benar. Oke. Baiklah, untuk permasalahan itu, apakah ibu sudah melakukan sesuatu untuk mengatasi masalah itu? Jadi itu permasalahan Pak. Sampai saat ini saya belum bisa apa solusi yang akan saya dapatkan nantinya supaya anak-anak tersebut datang ke sekolah dengan di hari Sabtu itu maksudnya mereka selalu hadir di hari Sabtu. Itu yang menurut saya. Jadi berarti ibu baru menemukan solusi terkait masalah ini, ibu belum mengetahui apa yang akan ibu lakukan. Tapi apakah ibu sudah berpikir kira-kira apa yang ibu pikirkan untuk menyelesaikan masalah ini yang terpikirkan oleh ibu? Baik Pak, kemungkinan saya Pak menginginkan mungkin agar anak tersebut senang datang ke sekolah atau tidak hadir datang ke sekolah setiap hari Sabtu itu tentunya mungkin sekolah harus lebih lagi membuat semacam kegiatan di sekolah baik kegiatan ekstrakurikuler sehingga yang menarik sehingga anak tersebut tidak beranggapan bahwa di hari Sabtu itu belajar. Jadi ada kegiatan khusus atau kegiatan ekstrakurikuler yang menarik supaya anak tersebut senang datang ke sekolah. Oke, jadi berarti ibu menginginkan supaya di hari Sabtu itu ada kegiatan tambahan ekstrakurikuler selain kegiatan kerja bakti tadi ada ekstrakurikuler sehingga siswa itu tertarik untuk datang di hari Sabtu. Yang bagus sekali ya. Jadi ibu, apa yang ibu sudah lakukan? Jadi mungkin Pak, ya jadi
Kalau menurut Bapak, bagaimana ya kalau menurut Bapak, kompetensi mana yang masih perlu untuk dikembangkan atau ditingkatkan Pak pada sesi coaching tadi? Menurut saya kompetensi yang ingin lebih ditingkatkan dalam sesi coaching tadi itu yaitu tentang kehadiran penuh, kompetensi kehadiran penuh. Selanjutnya Pak, apa rencana tindak lanjut Bapak nantinya setelah kita melakukan sesi coaching? Ya, tindak lanjut yang akan saya lakukan nantinya itu tentunya saya akan lebih meningkatkan kemampuan saya tentunya sebagai seorang coach. Saya akan melakukan kolaborasi dengan orang-orang berpengalaman. Pertama sisi saya akan melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah dan tentunya kompeten menurut saya di bidang coaching ini karena memang dia tidak seharusnya melakukan coaching itu kepada anak dari rekan-rekan yang menurut saya berkompeten di bidang itu. Iya, Bapak sudah menyampaikan beberapa hal terkait dengan apa yang ingin Bapak lakukan sebagai bentuk tindak lanjut nantinya. Mungkin Bapak masih ada di pikiran atau di benak Bapak terkait dengan hal apa yang perlu ditingkatkan lagi, kompetensi apa yang perlu ditingkatkan lagi, kemudian kapan itu dilakukan dan siapa saja yang mungkin Bapak libatkan dalam kegiatan itu. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya katakan tadi itu melakukan kehadiran penuh. Kenapa? Karena menurut saya dengan kehadiran penuh itu saya lebih baik lagi dalam respon dari coach tadi. Jadi interaksi itu berjalan dengan baik. Kemudian kapan akan saya melakukan itu tentunya secepatnya dan siapa saja yang akan saya libatkan. Tentunya itu orang-orang seperti saya akan melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan-rekan guru yang berusaha berkompetensinya. Oke, untuk Bapak sesi akhir ini juga saya ingin bertanya ke Bapak, apa yang Bapak pelajari dari kegiatan coaching kali ini? Jadi yang saya pelajari dari kegiatan coaching kali ini yaitu saya dapat berinteraksi dengan baik dan dengan lawan bicara saya dengan coach ini. Saya dapat menjadi pendengar yang baik dan insya Allah saya menjadikan solusi yang baik juga. Oke Pak, iya, cukup sekian apa yang perlu saya tanyakan ke Bapak nih pasca observasi ini. Saya akhiri kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.